Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Imam Tantowi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji, khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab dari surah At-Tin untuk kelas 4 SD. Selain itu, kita nanti akan belajar tentang hadis silaturahmi. Sudah siap semuanya untuk belajar pada hari ini? Kalau sudah, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang kami sayangi, pada pelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama tentang surat At-Tin, yaitu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Ada yang sudah bisa surat At-Tin? Ya, bagus kalau sudah bisa. Yang belum, nanti bisa belajar bersama-sama. Yang kedua, kita akan mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin, atau yang biasa kita kenal dengan ilmu tajwid. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surat At-Tin. Yang keempat, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Kelima, menulis Quran surat At-Tin. Dan yang keenam, menghafalkan Quran surat At-Tin dengan lancar. Untuk materi kedua, nanti kita akan belajar tentang hadis silaturahmi, yaitu membaca hadis tentang silaturahim dengan baik. Yang kedua, menulis hadis tentang silaturahim. Berikutnya, menghafal hadis tentang silaturahim dengan lancar, menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Inilah yang akan kita pelajari pada materi ini. Untuk yang pertama, yaitu kita akan belajar membaca surah At-Tin bersama-sama. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya surat At-Tin itu memiliki 8 ayat. Surat At-Tin itu memiliki 8 ayat. Mari kita bersama-sama baca ayat surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak-anak setelah membaca surat At-Tin ini dianjurkan untuk membaca doa, yaitu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu adalah bacaan surat At-Tin. Untuk artinya apa? Arti atau terjemah dari surat At-Tin
Yang pertama wattini wazzaitun, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua waturi sinin, demi gunung Sinai. Ketiga wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Keempat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Keenam, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu adalah terjemah atau arti dari ayat surat At-Tin. Tentang surat At-Tin, yang pertama, surat At-Tin itu merupakan urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Dan surat At-Tin ini dia termasuk urutan ke-95. Dan dia tergolong di juz ke-30. Kedua, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Masih ingat atau tidak? Ayo, golongan surat Makkiyah itu apa? Ya, bagus sekali. Untuk surat Makkiyah yaitu surat yang turun di kota Makkah. Untuk yang ketiga, nama At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Untuk materi kedua, kita akan belajar tentang ilmu tajwid, khususnya untuk nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa sih tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita ngaji, kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan ilmu tajwidnya. Tidak boleh sembarangan di dalam membaca Al-Quran. Lah, apa saja yang akan kita pelajari? Di sini kita nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar hukum dari nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada 5 hukum. Yang pertama nanti adalah idhar halqi. Kedua, ikhfa hakiki. Ketiga, idgham bi gunnah. Keempat, idgham bila gunnah. Dan yang terakhir adalah iqlab. Ini adalah 5 hukum dari ketika ada nun, sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar.
Idhar artinya tegas atau jelas. Lah kapan dibaca idhar? Idhar dibaca ketika ada nun sukun atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, maupun domah tanwin yang bertemu 6 huruf hijaiyah. Apa saja? Yang pertama alif, ha, ha, kho, ain, gin, maka harus dibaca idhar atau jelas. Contoh, di sini ada hasidin, ida. Nah, di sini ada kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf alif. Ini harus dibaca jelas. Hasidin, ida. Atau yang nun mati bertemu alif. Man amana. Tidak boleh dibaca dengun. Mang amana. Itu salah. Harus kita baca jelas. Man amana. Ghafurun halim. Min halid. Kalimatin khobisatin. Man khoffat. Sami'un alim. Min alaq. Haliman ghafuran. Min gillin qaumin had. Man huwa. Nah, itu cara membaca idhar. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 6 ini harus kita baca jelas. Yang kedua adalah ifa. Ifa artinya menyamarkan. Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, maka kita baca ikhfa. Apa saja hurufnya? Yang pertama ada ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, swin, shod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf. Ini adalah 15 huruf dari ikhfa hakiki. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka kita baca samar. Contohnya di sini ada hami'an summa man sakulat hubban jamma min ju'in yauma idin jurqa man jakkaha kullu nafsin ta'iqat fa'andartukum siratan sawiya min sijil jabbaran sakiya min syarrin, sampai yang terakhir. Kalau yang sebelah sini nun sukun bertemu huruf hijaiyah, kalau yang sini tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang idgham bi gunnah. Idgham itu artinya berpadu atau memasukkan. Nah, bi gunnah dengan mendengung. Jadi kita membaca dengan memasukkan huruf dan juga berdengung. Kapan dibaca idgham bi gunnah? Nun mati atau tanwin yang dibaca idgham bi gunnah itu ketika bertemu dengan 4 huruf hijaiyah. Yang pertama ada wawu, mim, nun, dan yang terakhir adalah huruf ya. Contohnya, yang nun sukun bertemu ya, faman ya'mal. Berarti kita masukkan langsung ke huruf ya dan kita berdengung. Faman ya'mal in nafa'ah
mimma miwaliyin yang tanwin khairayyarah qauman nakasur nadirum mubin sakiran wa imma kafura. Itu adalah contoh dari idgham bi gunnah. Yang keempat adalah idgham bila gunnah. Idgham tadi memasukkan, bila gunnah tanpa mendengung. Jadi bedanya kalau bi gunnah itu dengan berdengung, kalau bila gunnah tanpa berdengung. Dan huruf idgham bila gunnah cuma ada 2 huruf. Yang pertama ra, yang kedua adalah lam. Cara bacanya milladunka. Kita masuk ke lam tapi tidak dengan berdengung. Milladunka mirrabbikum khairul laka ghafurur rahim. Itu adalah cara membaca idgham bila gunnah. Dan yang terakhir adalah bacaan iqlab. Iqlab artinya memindahkan dari aslinya. Atau ketika ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ba. Ini cuma satu saja. Iqlab yaitu huruf ba saja. Maka dia dibaca iqlab. Contoh yang nun sukun ketemu ba yaitu mim ba'di. Kalau yang tanwin sami'am basiro. Seakan-akan di sini ada huruf mimnya. Itu adalah bacaan iqlab. Untuk materi ketiga, kita akan belajar tentang kandungan surah At-Tin. Ayat pertama sampai ayat ketiga, wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Apa sih buah tin itu? Buah tin itu mengibaratkan sebuah kota yang mana kota ini adalah kota Damaskus. Lah kota Damaskus sendiri adalah menjadi tempat diutusnya Nabi Nuh. Sedangkan buah zaitun yaitu mengibaratkan tentang Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis menjadi tempat diutusnya Nabi Isa. Kenapa Allah mengibaratkan atau berfirman dengan dua buah ini? Karena buah ini memiliki banyak akan manfaatnya. Seperti buah tin, itu bisa memperhalus fisik kita. Jadi anak-anak yang mau wajahnya glowing, wajahnya bersih, itu bisa dengan mengkonsumsi buah tin. Selain itu membersihkan ginjal, menggemukkan badan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau buah zaitun itu biasanya kita ambil manfaatnya untuk minyaknya. Karena buah zaitun itu banyak mengandung minyaknya. Bisa untuk kesehatan dan juga bisa untuk bahan memasak. Untuk atau gunung Sinai
Gunung Sinai itu adalah salah satu gunung yang terletak di kota Mesir. Dan Gunung Sinai ini dikenal juga dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena gunung ini menjadi gunung pertama kali atau tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu atau Nabi Musa diangkat menjadi rasul pertama kali di Gunung Sinai ini. Maka Gunung Sinai juga dikenal dengan Jabal Musa. Untuk kota Mekah, dikatakan demi kota yang aman. Ya, maksud dari kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, kota Mekah ini terletak di negara Arab yang menjadi tempat lahirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kota Mekah ini juga menjadi tempat kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan di kota Mekah itu ada Ka'bah yang menjadi arah kiblat kita ketika kita sedang sholat. Untuk ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita sudah ketahui bahwasanya Allah menciptakan kita manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Buktinya Allah menciptakan kita dengan mata dua, telinga, hidung, tangan, kaki dengan posisi yang sudah ada di tempatnya sendiri-sendiri. Dan Allah memberikan akal pikiran kepada kita supaya kita bisa berpikir. Beda dengan hewan atau yang lain, hewan sama-sama dikasih otak tapi tidak bisa berpikir. Kita sebagai manusia dikasih akal pikiran oleh Allah dan juga nafsu, jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah menjadikan kita manusia sebagai pemimpin di muka bumi atau yang disebut dengan khalifah. Lah, tugas kita sebagai khalifah yaitu melestarikan bumi atau menjaga bumi. Ayat kelima, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika kita sudah hidup di dunia, kita akan mengalami yang namanya mati. Nah, ketika kita mati, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati nabinya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Dan tubuh sempurna yang dilengkapi dengan akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab. Naudzubillah min dzalik. Mari kita bersama-sama menjadi manusia yang baik dan lebih baik lagi. Jangan sampai kita menjadi manusia yang jelek, yang durhaka kepada Allah dan para nabinya. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi dikatakan tadi manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali ilal ladina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan oleh Allah ganjaran yang tiada putus-putusnya. Untuk ayat ke-7, "Wama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat ke-8, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang adil? Jadi di sini dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu akan membalas kita dengan balasan sesuai amal kita masing-masing. Jadi Allah akan membalas sekecil apapun amal kebaikan kita, sekecil apapun amal keburukan kita, maka Allah akan membalasnya. Dan Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Allah tidak akan mengurangi dan menambahi amal perbuatan kalian semua. Untuk tema keempat, kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad telah bersabda di dalam hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Jadi muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mempererat silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Jadi, ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus mempererat tali silaturahim. Apa sih silaturahim itu? Silaturahim adalah tali persahabatan, persaudaraan, atau kekeluargaan. Contoh menjalani silaturahim yaitu mengunjungi kakek nenek kita, mengunjungi paman bibi kita, mengunjungi rumah guru-guru kita, menjenguk teman yang sakit, menelpon saudara yang jauh, atau bermain ke tempat teman kita. Itu adalah contoh-contoh dari silaturahmi. Untuk materi kali ini cukup sekian. Kalau ada kritik saran bisa dimasukkan ke email saya. Di sini sudah tertera. Atau bisa dihubungi lewat WA saya, atau bahkan bisa dibuka di blog saya itantowi.blogspot.com. Di situ juga terdapat materi-materi tentang pendidikan agama Islam. Bisa anak-anak lihat di situ. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi anak yang soleh-solehah dan sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Jangan lupa tetap menjalankan kebaikan dan juga melakukan sholat. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.